Shalom saudara, puji Tuhan hari ini saya mau bicara lagi mengenai topik seri hati saudara ya, khususnya mengenai hati yang baru, haleluya, yang berhubungan dengan keselamatan dan hidup benar saudara ya. Nah, saya kutip di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 berkata begini bahwa itu nubuatan bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita saudara. Dan dia akan memberikan hati yang taat menggantikan hati yang keras. Dan rohnya akan diberikan kepada kita sehingga kita menjadi mengikuti perintah-perintahnya, mengikuti aturan-aturannya saudara. Haleluya. Dan nubuatannya itu digenapi oleh ketika Yesus datang dan Yesus mati di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya itu mendapat sesuatu, mengalami sesuatu. Dan Yohanes 3, Tuhan Yesus ngomong begini, Yohanes 3:3 berkata bahwa tidak ada orang yang akan melihat kerajaan Allah kecuali dia dilahirkan kembali. Jadi ada kelahiran baru saudara. Dan di ayat 16 saudara ingat selalu ayat ini, ayat yang umum sekali yang terkenal itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita itu mengalami sesuatu yang namanya mengalami kelahiran baru. Itulah yang tadi kitab Yeskiel 36 itu, hati kita diberi yang baru saudara. Hati yang tadi keras, membatu gitu ya, heart of stone digantikan dengan hati yang taat. Dan diberikan lagi sempurnanya rohnya dalam kita. Karena hati kita udah diganti baru, hati yang penuh dosa itu saudara. Ya, keberadaan kita yang penuh dosa itu disucikan oleh darah Yesus. Sehingga dia memberikan rohnya yang kudus, sehingga bisa tinggal dalam kita karena kita sudah disucikan. Dan itu yang membuat kita menjadi taat kepada Tuhan. Menjadi kita memiliki suatu pribadi atau kepribadian nature yang baru gitu saudara ya. Bahkan kita tahu bahwa di kitab 2 Korintus 5 ayat 17 berkata ini, siapa yang dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang baru, ada new nature saudara. Yang tadinya kita nggak mau ikut Tuhan, kita jadi ikut Tuhan gitu. Nggak sulit bagi kita untuk berdoa. Begitu kita lahir baru, nggak sulit buat kita untuk berbuat baik, mengampuni. Ingat nggak saudara, pengalaman saudara mungkin sudah pernah mengalami kelahiran baru gitu ya. Kalau sudah sekarang agak jauh gitu, sudah balik lagi kepada kasih yang semula ya saudara. Tapi kita ketika lahir baru kita tuh senang sekali memuji Tuhan. Nggak ada yang suruh baca firman, bangun pagi, berdoa, memberi, mengampuni. It's like new thing, tapi kayaknya exciting sekali saudara. Saya ingat sekali ada pendeta bernama Dr. Bill Winston, dia cerita, ada seorang anak muda datang kepada dia bilang, Pastor, kalau saya misalnya percaya Yesus, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus dan melayani Tuhan, kira-kira saya masih boleh nggak berdansa? Dia suka berdansa di night club gitu, berdansa saudara ya. Terus herannya pastornya bilang, boleh gitu. Terus dia menyerahkan hidupnya, percaya Yesus sungguh-sungguh gitu saudara ya. Tapi kira-kira beberapa minggu kemudian dia datang lagi ibadah nih, pendetanya lagi di depan panggung gitu ya, kira-kira datang dia masuk. Dia bilang sama pendetanya, Pak Pendeta bilang ya waktu itu bahwa kalau saya percaya Yesus saya masih boleh nari. Tapi Pak Pendeta nggak bilang bahwa kalau saya percaya sama Yesus saya nggak jadi lagi nih, nggak pingin lagi nari di night club gitu saudara. Haleluya. Sesuatu berubah dalam dia, sesuatu yang dia sukain yang sebenarnya nggak baik, pengaruhnya nggak baik dalam hidupnya gitu ya, dalam kesaksian hidupnya, dalam kehidupan spiritualnya gitu, itu jadi dia nggak suka. Tahu kau saudara, waktu kitab Yeskiel tadi bilang diberikan hati yang baru, sesuatu terjadi di dalam kita. Kita dijadikan ciptaan baru saudara. Kita itu pekerjaan Tuhan ya. Tuhan yang ubahkan kita sehingga kita dibawa kepada Dia. Oleh karena itu kita harus selalu bersekutu dengan Dia. Semakin indah lagi dalam Tuhan. Itu bukan perbuatan kita, Tuhan yang bawa kita saudara. Yang penting kita berserah, sungguh-sungguh percaya. Efesus 2 ayat 8 ayat 9 berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan bermegah katanya saudara, itu pemberian Allah gitu. Allah yang memberi. Jadi bukan karena perbuatan kita mendapatkan keselamatan itu. Karena kita percaya gitu ya. Percaya kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Orang suka ngomong begini, kamu tuh kalau mau supaya Tuhan lebih sayang sama kamu, ayo layani Tuhan yuk. Supaya Tuhan lebih memberkati kamu, ayo layani Tuhan yuk. Seakan-akan
apa yang kita lakukan gitu. Oh, kalau masuk surga yuk lakukan ini semua gitu ya. Jadi kita melakukan, makanya kadang-kadang kita frustasi saudara ya. Supaya kita diberkati kita melakukan ini. Kita berdoa, katanya akan diberkati, kita berdoa, berpuasa. Yang melakukan itu sih nggak masalah, bagus gitu. Tapi motivasi dari hatinya adalah apa? Kita melakukan itu supaya kita mendapat kasih Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mengasihi kita? Tadi kita baca Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Nggak ada kurang lagi saudara. Bahkan dia mati waktu kita berdosa. Masih berdosa gitu. Jadi itu pekerjaan dari Tuhan yang melakukannya. Jadi kalau misalnya dibilang, kenapa saya melayani gitu? Kenapa saya hidup kudus? Kenapa saya memberi gitu? Kenapa saya melakukan perkara-perkara rohani gitu? Itu bukan untuk saya dapat diselamatkan, supaya Tuhan makin sayang saya, supaya saya masuk surga. Bukan. Justru saya melakukan itu karena saya tahu saya sudah diselamatkan, saudara. Karena saya tahu Tuhan telah menebus diri saya. Ada yang terjadi dalam diri saya, mengalami kelahiran baru. Hati yang baru, hati yang taat. Jadi ketika saya melayani itu karena saya tahu Tuhan baik sama saya. Tuhan mengasihi saya. Itu keluar dari hati yang sudah diubahkan tadi. A new heart, saudara. Itu perbedaannya. Sehingga kalau kita berdoa itu karena kita sayang sama Tuhan. Kalau doanya belum dijawab, nggak apa-apa. Saya melayani gitu ya. Melayani di gereja gitu. Ada yang melayani di gereja bertahun-tahun. Tetap aja posisinya sebagai usher gitu ya. Walaupun usher bukan perkara yang tidak baik. Bagus juga gitu. Tapi kenapa ada orang yang baru datang langsung dijadikan ketua departemen. Jadi gini. Ya, aduh kok saya udah lama tetap begini gitu ya. Itu harus dicek lagi hatinya saudara ya. Kalau kita melayani karena kita tahu Tuhan kasih kita dan kita mengasihi Tuhan, keluar dari hati yang telah diubahkan tadi itu, nggak masalah. Mau dihargai nggak dihargai, saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Keluar dari hati yang tadi sudah diubahkan saudara. Atau bahkan orang bilang begini, hidup kudus ya. Ada khotbah gitu saudara, hidup kudus. Kalau hidup kamu diberkati. Kalau kamu gak hidup kudus, kamu gak diberkati. Emang begitu saudara. Seakan-akan hidup kudus itu adalah akarnya, buahnya adalah diberkati. No. Frustasi saudara ya. Kita hidup kudus gak diberkati gitu. Jadi seakan kita yang kayak saya khotbah saya mengenai memberi itu ya. Itu jadi kayak hitung-hitungan, saya hidup kudus supaya ini, supaya ini, supaya ini. Enggak, kita hidup kudus itu keluar dari hati yang sudah diubahkan. Aku hidup kudus karena memang itu buah, saudara. Berkat itu buah. Jadi bukan levelnya berbeda. Hidup kudus atau hidup benar itu adalah akar. Kemudian hasilnya adalah buahnya adalah berkat. No, mereka sama, saudara. Kita itu sudah diubahkan hati kita. Hati yang baru. Bahkan lebih sempurna lagi diberikan rohnya dalam kita. Sehingga kita bisa, ingin dan bisa melakukan semuanya itu. Jadi buah dari perubahan yang Tuhan kasih itulah hidup kudus, hidup memberi, dan juga berkat-berkat saudara. Haleluya. Jadi hati yang baru itulah yang membuat kita bisa dan rindu selalu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nanti kita ketemu lagi topik yang lain saudara. Tapi selalu ingat bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.